selamat datang di channel Gua Santin. Agar tidak ketinggalan informasi dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe buruan. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Gua Santin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tips lulus Nusantara Sehat. Nah, sebelumnya kita akan mengisi formulir di akun kita masing-masing. Nah, untuk pengisian formulir ini, isilah formulir itu dengan benar. Nah, jadi jangan ada kesalahan, misal nama kita Ali Susanti, tetapi yang kita isi itu tidak sesuai dengan nama asli kita. Jadi nama kita tuh pastikan sesuai dengan ijazah, KTP untuk pengisian biodata. Untuk pengisian biodata ini memang diharapkan ketelitian teman-teman semua. Kemudian di sini ada beberapa tahapan yang perlu kita isi dalam pengisian formulir ini. Yang pertama ada informasi dasar. Nah, informasi dasar itu sesuai dari misal ada gelar kita, nama lengkap kita, tanggal lahir, situs pernikahan, itu berupa informasi dasar yang harus kita isi dan tidak boleh salah. Itu harus teliti dan benar. Isinya tidak harus buru-buru, yang penting tepat, benar. Kemudian yang kedua itu ada informasi kontak. Nah, di informasi kontak ini ada alamat kita, alamat sesuai KTP, alamat kontak yang emergensi, gitu, bisa orang tua kita, bisa kakak kita, kemudian nomor HP kita. Kemudian tahapan selanjutnya itu ada pendidikan. Nah, di pendidikan ini nama perguruan tinggi kita, pastikan nama perguruan tinggi kita itu sudah ada. Kemudian prodi kita, fakultas kita, dan seterusnya. Nah, di sini kita yang harus diupload itu adalah ijazah, kemudian sertifikat. Teman-teman sebelum mengisi formulir ini harus sudah menyiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk pengisian formulir ini. Selanjutnya ini tahap keempat itu adalah pengalaman. Nah, di sini ditanyakannya organisasi apa yang pernah diikuti, pengalaman kerja kita, kemudian pernah nggak kita bekerja itu di mana, di puskesmas atau itu adalah pengalaman kerja kita. Dan yang paling penting ini adalah ini salah satu yang terpenting dalam pengisian formulir itu adalah di tahapan esai. Nah, di esai ini kita harus menjawab singkat, dia tidak boleh panjang lebar, dia singkat, tepat, dan berusahalah di sana untuk meyakinkan para penyeleksi berkas itu. Di sana tuh buatlah sebaik mungkin dan semeyakinkan mungkin, jangan bertele-tele kalimatnya. Yang penting singkat, padat, tepat, dan meyakinkan. Nah, di esai ini pertanyaannya itu, apa motivasi Anda menjadi Nusantara Sehat? Apa motivasi kita menjadi Nusantara Sehat? Itu silakan teman jawab sendiri, silakan teman pikirkan sendiri. Kemudian ceritakan tantangan terbesar yang pernah dihadapi dalam pendidikan atau saat bekerja. Apa tantangan teman-teman? Kemudian ceritakan prestasi terbesar dalam pendidikan atau dalam bekerja. Selanjutnya, ceritakan pengalaman Anda dalam merintis atau terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kemudian, sebagai tenaga kesehatan, hal apa yang bisa Anda kontribusikan untuk membantu dan membangun bangsa? Selanjutnya, ceritakan target profesional Anda dalam 5 tahun dan 10 tahun ke depan. Jadi beberapa esai itu bisa nih teman-teman catat sekarang dan cari, atau bisa teman-teman pikirkan jawabannya. Jadi pas saat pembukaan besok, teman-teman nggak perlu memikirkan lagi apa jawabannya, karena teman-teman sudah mencatat jawaban dari esai tersebut. Jadi teman-teman tinggal mengisinya saja. Jadilah jawaban
yang semeyakinkan mungkin gitu. Nah, di sini teman-teman hanya bisa maksimumnya itu sekitar 500 karakter. Jadi tidak boleh panjang-panjang juga. Selanjutnya, nah esai ini adalah sangat mendukung kita untuk kelulusan administrasi. Isilah esai ini dengan semaksimal mungkin. Kemudian yang terakhir, tahapan terakhir itu adalah preview. Nah, di preview ini adalah udah terbentuk formulir data diri kita. Kita tinggal cetak data pendaftaran ini, kemudian kita pastikan lagi dari awal, kita cek kembali data kita dari awal, apakah sudah benar semua, nama kita, NIP kita, tanggal lahir, STR, kontak, BPJS, pokoknya sudah kita pastikan betul semua, baru kita review atau kirim. Setelah review dan kirim, kita tinggal menunggu hasilnya beberapa hari atau beberapa minggu. Nanti hasilnya itu akan muncul di akun kita masing-masing, apakah kita lulus atau enggak, itu kita tahunya itu di akun kita masing-masing. Kemudian seandainya setelah kita tahu kita lulus, itu kan muncul nanti di akun kita itu ada pesan, kita buka aja. Nah, kalau kita lulus, kita ada selang waktu beberapa hari, kita itu ada memilih lokasi ujian. Nah, jadi lokasi ujian ini adalah kita pilih. Nah, kalau bisa ada lokasi ujian yang dekat dengan daerah teman-teman bisa langsung memilih, jangan tunggu besok, karena takutnya nanti lokasi yang ada dekat daerah teman-teman sekalian itu udah penuh, jadi tinggal lokasi yang jauh saja. Jadi kalau ada yang dekat itu tinggal pilih langsung. Biasanya lokasi ujiannya ini itu di provinsi, tapi tidak semua provinsi membuka lokasi ujian gitu, kadang beda-beda, kadang provinsi ini buka, kadang provinsi ini nggak buka. Jadi kita harus, kalau udah buka dekat provinsi kita, silakan langsung ambil, nanti takut kuotanya penuh. Kemudian jangan lupa teman-teman tadi memprint kartu ujian, dan sebelum ujian itu lengkapi syarat-syarat yang diperlukan. Nah, selanjutnya untuk di lokasi ujian pastikan kita sudah sarapan pagi. Soalnya ujiannya itu dari pagi jam 8 ada pembukaan gitu, kemudian sampai jam 5 sore bisa, jam 6 sore bisa, tergantung dari banyak kuota yang mau ikut ujian pada hari itu. Soalnya ujian itu adalah dari berbagai daerah, jadi pastikan dulu kita sudah sarapan pagi. Selanjutnya untuk pengisian ujian, dia ada beberapa tipe soal. Nanti untuk kisi-kisi soalnya kita bahas di channel berikutnya. Nah, untuk tipe-tipe soal ini gambarannya saja itu kita ada dari psikologi, kemudian ada tes wartek, kemudian ada FGD gitu. Jadi kalau untuk psikologi ini dia banyak lagi terbaginya, ada tentang kepribadian gitu kan. Jadi itu memang kita harus isi santai dan rileks, kemudian jangan ada waktunya, kita harus cepat dan tepat di tesnya tersebut. Kemudian ada waktunya kita untuk santai dan rileks dan tidak tergesa-gesa, tergantung dari jenis soal, dan selalu perhatikan instruksi dari panitia dan soal. Ya, kemudian kalau untuk wawancara itu jawablah seadanya, tapi seadanya ini untuk meyakinkan. Kita jawablah sejujur-jujurnya, karena di sini kita ada dua orang pewawancara, dan satunya itu ada di psikologi. Jadi dia bisa menilai kita apakah kita itu jujur atau tidak. Tapi jawablah dengan jujur dan yakinkan, pastikan esai yang kita isi tadi kita ingat, dan kemungkinan nanti ada salah satu dari esai kita yang dia tanyakan gitu.
Kalau untuk forum diskusi, untuk diskusi kelompok gitu, nanti kita ada dibagi beberapa orang, ada yang 5 orang, ada yang 7 orang, ada yang 10 orang gitu kan, dibagi dalam kelompok. Misal kelompok ini 10, mereka yang membagi kelompoknya 10. Nah di sana nanti kita dikasih kasus. Nah itu per masing-masing, tapi kita sama dengan yang satu profesi kita. Nah di situ ada kasus, ada sekitar tergantung, ada kalau untuk kesehatan masyarakat itu ada sampai 12 atau beberapa item gitu loh. Kemudian kita mendiskusikan apa yang akan menjadi prioritas utama dan sampai yang terakhir. Nah sedangkan untuk tim penilainya itu mereka berdua dan hanya melihat kita diskusi, mereka tidak berkomentar, dia hanya melihat kita berdiskusi. Nah disitulah teman-teman harus menunjukkan jiwa kepemimpinan. Kemudian teman-teman juga harus memperhatikan masukan-masukan dari masyarakat, masukan-masukan dari teman-teman kelompok, teman-teman yang lainnya, dan jangan mau menang sendiri. Boleh kita mempertahankan pendapat kita, tetapi kita harus bisa menenangkan situasi. Jangan kita di sana terlalu egois, jangan, kita harus bisa meredamkan emosi. Inisiatif saja untuk pembukaan, misal untuk pembukaan gimana sih waktu kita kuliah, jadi untuk pembukaannya itu siapa yang akan menjadi moderator atau siapa yang akan membuka pertama, itu inisiatif saja kita sendiri, karena yang dilihat itu ada nggak kita berkontribusi dalam diskusinya, atau kita hanya diam saja. Jangan sampai teman-teman dalam diskusi ini hanya diam dan mendengarkan. Nah semakin teman-teman banyak bicara, tetapi yang berbentuk itu dan mengambil alih diskusi itu, dan bisa mengambil alih diskusi ini, teman-teman akan mendapatkan nilai plus dari penelitian. Misal di sini